Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julianti dengan NIM O1A1240089 dari kelas A angkatan 24. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan mempresentasikan terkait stabilitas obat. Stabilitas obat yang saya ambil yaitu terkait dengan stabilitas venlafaxine. Sebenarnya apa sih itu stabilitas obat? Jadi teman-teman, stabilitas obat itu adalah kemampuan suatu obat untuk tidak mengalami perubahan dari awal pembuatannya sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi di mana obat yang disebut dengan stabil itu ketika dia tidak mengalami perubahan dan mampu mempertahankan dari segi identitasnya, kualitasnya, kemurnian, dan kekuatannya dalam periode penyimpanan tertentu. Jadi teman-teman, secara tidak langsung, stabilitas obat ini menggambarkan terkait kualitas dari obat tersebut. Selanjutnya, kita akan mengenal terkait venlafaxine. Apa sih itu obat venlafaxine? Jadi, venlafaxine adalah suatu senyawa kimia dengan rumus molekul C17H27NO2, di mana venlafaxine ini merupakan salah satu obat antidepresan yang diklasifikasikan sebagai golongan SNRI atau penghambat reuptake serotonin norepinefrin. Di sini juga kita akan melihat bagaimana sih struktur dari venlafaxine itu sendiri. Berbicara tentang stabilitas obat, di sini kita akan bahas tentang stabilitas fisik, stabilitas kimia, stabilitas mikrobiologi, dan stabilitas terapeutik. Stabilitas fisik. Stabilitas fisik itu menjaga karakteristik fisik seperti warna, bau, dan tekstur. Dia ini berkaitan dengan fisik obat secara langsung. Selanjutnya ada stabilitas kimia. Stabilitas kimia ini adalah stabilitas yang menjamin zat aktif atau bahan kimia dalam obat agar tetap dalam kondisi yang stabil dan tidak mengalami yang namanya degradasi. Yang ketiga itu adalah stabilitas mikrobiologi, di mana pada stabilitas ini kita akan memastikan sediaan obat bebas dari segala macam jenis mikroorganisme. Selanjutnya adalah stabilitas terapeutik. Di sini stabilitas terapeutik ini yang akan memastikan aktivitas obat tetap optimal selama masa penyimpanannya. Dalam stabilitas terapeutik, bagaimana caranya kita bisa menjaga agar dia tetap stabil dengan terapeutiknya, begitu, dengan kebermanfaatannya. Stabilitas juga selain dapat dilihat dari segi fisik, kimia, mikrobiologi, dan stabilitas terapeutiknya, stabilitas pada obat juga dapat kita lihat dari aspek termodinamika dan kinematika. Pada aspek ini, kita akan membahas bagaimana sih stabilitas secara termodinamika pada obat. Jadi, untuk stabilitas termodinamika pada obat, kita akan berbicara tentang apakah obat ini mengalami perubahan atau tidak. Di sini terbagi menjadi dua, ada yang stabil dan tidak stabil. Sifat stabil yang dimaksud di sini adalah ketika obat itu memiliki energi bebas Gibbs yang tinggi, sehingga reaksinya itu tidak mudah mendegradasinya. Biasanya dia tidak akan mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dari kadarnya, warna, bau, maupun bentuk selama penyimpanannya. Ya, sedangkan kalau dia itu obat yang tidak stabil, dia itu cenderung mengalami degradasi, perubahan warna, bau, dan bentuk. Dan dia itu relatif energi bebas Gibbsnya itu selalu rendah
Ini yang menjadi penyebabnya mudah untuk mengalami degradasi. Sedangkan stabilitas yang berkaitan dengan kinetika, di sini kita akan membahas tentang kecepatan reaksi suatu zat. Nah, di sini kita akan membahas tentang inert dan labil. Nah, kalau inert itu dalam konteks kinematika, dia itu berarti reaksinya itu terjadi sangat lambat. Nah, sedangkan kalau yang labil, dia kebalikan dari inert, yaitu mengalami reaksi yang sangat cepat. Nah, kalau si inert ini dalam konteks obat, dia itu mengalami yang namanya perubahan kimia yang sangat lambat dalam penyimpanannya. Nah, ini berarti tuh obatnya memiliki stabilitas kimia yang baik dan mampu mempertahankan kualitasnya dalam jangka waktu yang lama. Ya, kalau sedangkan yang kinematikanya itu labil atau mudah bereaksi dengan cepat, dia ini akan mengalami perubahan kimia juga yang secara cepat. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan menurunnya potensi obat dan mudahnya terdegradasi yang dapat menimbulkan efek-efek toksik pada suatu obat. Lalu apa saja sih yang mempengaruhi suatu obat itu jadi tidak stabil? Ya, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kestabilan obat. Di sini saya mengambil 4 faktor yang paling umum dan penyebab stabilitas obat yang umum seperti pH, suhu, cahaya, dan kelembapan. Di sini saya akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah pH, terkait dari pH obat venlafaxine. Nah, jadi venlafaxine ini itu dia memiliki pH di kisaran 9,24. Nah, lalu kenapa sih pH itu dapat mengganggu kestabilitasan obat? Dalam kondisi asam atau pH-nya rendah, maka dia ini akan berpotensi memicu degradasi. Nah, seperti halnya juga venlafaxine. Si venlafaxine ini kalau dalam keadaan atau kondisi asam atau pH rendah, gugus amina pada venlafaxine itu akan terprotonasi yang memicu adanya degradasi. Ada pada kondisi yang terlalu basah atau pH-nya tinggi, maka gugus aminanya tidak akan terprotona atau tidak akan terprotonasi, sehingga degradasinya itu bisa hampir tidak terjadi, yaitu sifatnya basa. Seperti tadi bahwa venlafaxine itu berada di kisaran pH 9,24. Faktor yang mempengaruhi kestabilitas obat yang kedua adalah suhu. Nah, untuk venlafaxine itu, dia itu harus disimpan pada suhu ruang sekitar 20-25 derajat Celcius. Jika venlafaxine ini ditempatkan pada suhu yang tinggi, ini akan menyebabkan degradasi. Nah, jadi itu kenapa suhu itu sangat mempengaruhi stabilitas obat, karena jika jika obat tidak disimpan pada suhu yang sesuai, maka dia akan memicu degradasi, baik itu suhunya terlalu tinggi ataupun suhunya terlalu rendah. Nah, di venlafaxine ini sendiri suhu ruangnya itu sekitar 20-25 derajat Celcius. Nah, jika ingin dibekukan atau suhu bekunya, dia itu disimpan pada suhu minus dari 20 derajat Celcius. Kelembapan juga ini sangat mempengaruhi stabilitas obat, karena apabila suatu obat itu berada pada kelembapan yang tinggi, itu dapat mempercepat yang namanya hidrolisis, yang dapat menyebabkan obat atau dalam hal ini adalah venlafaxine dapat terurai menjadi produk yang lain lagi, bukan lagi venlafaxine. Nah, pada kelembapan ini yang dapat terurai itu bukan hanya dari perubahan kimiawi saja, tetapi juga dapat dilihat dari perubahan fisik. Nah, jadi
kenapa sangat penting untuk menjaga venlafaxin atau obat apapun itu berada pada tempat yang kering, sejuk, dan berada pada tempat yang sesuai. Karena ini tuh sangat memicu terjadinya hidrolisis, terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi fisiknya maupun perubahan kimiawinya. Yang terakhir adalah faktor yang dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya juga ini dapat menyebabkan degradasi, perubahan warna, bahkan reaksi kimia yang dapat menurunkan stabilitas suatu obat. Cahaya itu memberikan kayak efek panas sehingga meningkatkan resiko, meningkatkan suatu obat ini terjadi reaksi oksidasi yang akan mengganggu kestabilisan suatu sediaan obat. Itu adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu obat. Ya, faktor ini atau bisa dibilang secara umum yang mempengaruhi itu adalah faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya bagaimana kita bisa mencegah kerusakan obat atau mencegah agar obat itu tidak mudah terganggu kestabilannya. Jadi yang pertama itu kita bisa mulai dari tempat penyimpanan yang sesuai, terus kita bisa mengontrol kelembapannya, terus kita bisa melindungi dari cahaya, di mana tempat, kelembapan cahaya ini adalah faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu obat. Lalu kita bisa menjaga kebersihan, keamanan, dan adakan pemeriksaan secara berkala, serta memperhatikan tanggal-tanggal kadaluarsa atau batas-batas waktu suatu obat itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Itu adalah sekian dari materi yang saya bawakan terkait kestabilan obat. Dalam hal ini mengkaji kestabilan obat dari venlafaxin. Saya tutup persentase terkait kestabilan obat dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.